شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد أما بعد. Yang terhormat Ustaz Dr. Muhammad Julianto SAG MAG, Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wakili, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih atas kehadirannya untuk menyampaikan tausiah di Masjid Al-Ma'ani pada ini. Dan jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, mengawali kajian kita pada pagi hari ini, maka kita tidak lupa untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Berkat ridho Allah, alhamdulillah, kalau panjenengan sami tasih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati hidup di dunia ini. Meskipun ketika menikmatinya ini karena tidak bisa, sehingga seakan-akan merupakan siksaan. Berkoso ini beliau, soalnya pada disyukuri. Kita tetap berkoso. Ini bukan semua itu mengeluarkan pemikiran tenaga dan sebagainya. Dan kalau itu diladani dengan kebaikan, insya Allah itu bukan apa ya, pemberitaan, tapi sebagai nikmat yang diberikan oleh Allah untuk kita semua. Maka kali ini memang kita beri nikmat hidup ini yang juga kita membaca untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, yang sehingga dengan ketaatan ini mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang ahsanul amal, ya. Orang-orang yang baik amalnya, karena nanti kita ketika menghadap Allah nanti yang ditanyakan cuma amalnya, ya. Amalnya apa elek. Ketika amalnya amal baik, insya Allah kita menjadi orang-orang yang beruntung. Maka demi untuk mencapai keberuntungan dalam bulan Ramadan ini, kita senantiasa setiap Ahad pagi ngaji bareng supaya kita bersama-sama bisa meningkatkan amalan-amalan kita, yang sehingga kita banyak memiliki amal-amal soleh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para ustaz bisa kita amalkan dan sehingga kita terus. Amin, amin. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 tapi mangkat ke beliau. Mangkat ke beliau tekan dikit meskipun pintu seperapat. Mari kita biasakan kalau mulai pukul 7 ya dari rumah sebelum pukul 7 jangan sampai kalah dengan Ustaz pembicara. Tadi untuk Pak Muhammad Julianto sudah hadir tapi pukul 7 kurang. Untuk tadi saya sudah hadir, kalau maunya belum hadir siapa-siapa nggak ada, Pak Ustaz sudah ada, kan bingung isi doa gitu ya. Jadi kasihan untuk Ustaz-Ustaz yang sudah jauh-jauh hadir di majelis ini untuk menyampaikan tausiahnya, kok kelihatannya pesertanya kurang antusias, ya. Kurang antusias. Mungkin karena situasi atau cuaca. Kalau orang yang kepengen amalnya baik, gimana caranya supaya aku beramal baik? Jadi halangan-halangan itu langsung dilewat saja, langsung dilewati saja. Karena bukanlah karena perjuangannya yang kuat untuk beramal baik, ya, untuk beramal baik. Sebabnya semua itu harus diperjuangkan.
diperjuangkan. Jadi khusus ini perjuangan. Kepengen urip ning donya, pengen iki perjuangan. Kalau nggak diperjuangkan ya nanti ya tidak mungkin akan tercapai kehidupan yang apa ya? Yang sejahtera. Langsung saja mari kita buka kajian kita pada akad pagi ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya waktu seluruhnya saya serahkan kepada Ustaz Dr. Muhammad Julianto SAG MAG. Waktu seluruhnya saya serahkan. Jadi saya kalau punya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi muru'atil amwali wal quril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, faya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ya ayuhan nas, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat liwat. Wattaqullah, innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqal adzim wa shadaqa rasulin karim. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Jadi hidup kita hanya cuma bersyukur. Ini di samping saya Supriya ini, dua Supri. Puji syukur marilah kita aturaken dumateng rasatipun Allah Subhanahu wa taala katite wonten ing injing menika kita ngraosaken niki tasih bar subuh. Leres nggih. Dados tasih kepenak anggen nglajengaken istirahat. Waktu terus berjalan, baik itu cuacanya gelap atau terang, terus berjalan. Perjalanan waktu ini terus ke depan. Tidak ada waktu yang berjalan mundur. Kita bisa memandang ke depan karena kita punya masa lalu. Kita bisa menengok masa lalu dengan spion. Ini lurus ya. Apa yang di belakang kita dengan spion. Kita bisa melihat yang ke depan dengan langsung mata kepala sendiri.
tetapi ke belakang hanya sekedar menengok sebentar. Tidak lebih 1 jam hanya menengok ke belakang. Kalau menengok ke belakang 1 jam nggak bisa maju-maju. 1 menit saja sudah terlalu lama itu. 1 menit niki sudah bisa berjalan sampai PKU. Itulah waktu yang kita miliki akan terus berjalan, terus habis, dan sampai kontrak kita habis. Maka kita bersyukur atas kesempatan yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga di penghujung tahun 2024 ini yang kurang pinten dinten Bu? 28, 29, 30, 31 wis tahun baru. Tinggal kenangan indah yang telah terlewatkan. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas diri, untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena sebaik-baik dari diri kita adalah yang at-taqwa, yang paling dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala, yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang paling bertakwa, yang paling mulia. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas ajarannya, atas bimbingannya, atas teladannya, sampai sekarang ini kita tidak jemu-jemunya, kita tidak bosan-bosannya, bahkan semakin lama semakin cinta kita semakin kuat. Itulah kita merasakan yang namanya halawatul iman, manisnya iman. Jadi kalau hujan seperti ini, itu menantang bagi orang yang beriman. Hati kita, suara hati kita itu akan ngomong dari samping, besok aku sudah dapat membaca ada flyer dari panitia pengajian Ahad Kliwon nggih, leres Pak Bambang. Ahad pagi nggih, ini Kliwon iki. Pas Ahad Kliwon itu. Ahad pagi 29 Desember pengajian rutin. Tapi lihat buka rumah kok sing peteng, udan meneh, sido ora. Dihitung-hitung sido ora ping 50. Ketemune ora napa sido? Tergantung mulainya ya. Berhentinya kapan. Itulah setiap langkah yang kita lakukan itu terjadi dialog, terjadi pertanyaan dalam hati kecil kita. Apakah hati kecil kita tunduk dengan apa suara yang muncul di sampingnya? Jadi pertama kali kita itu menghadapi atau membaca berita pengajian atau diumumkan minggu yang lalu bahwa hari ini adalah akan diselenggarakan pengajian, maka hati kita sudah akan berperang, Mbosek sesuk nek ora nek acara aku tok ngaji. Jadi ngaji itu sambilan. Kalau tidak ada acara. Tapi berbahagialah kalau kita sudah mengalokasikan waktu bahwa ini adalah saatnya kita ngecas hati kita, memperbarui keimanan kita. Maka setiap saat itu harus selalu jadidu imanakum, selalu perbarui iman kita. Karena godaan, tantangan, hambatan itu jauh lebih besar daripada apa yang ada kita hadapi. Jadi peperangan hati kita itu setiap saat itu sudah mengancam kita ya. Nah,
Coba nanti Bapak Ibu sekalian dirasakan saja. Dirasakan begini. Ini wonten tertimbun hati panjenengan. Orang lain tidak bisa itu. La ahada la ya'rifu maknuni sodri. Tak seorang pun mengetahui isi hatiku. Hati kita masing-masing tidak ada yang tahu kecuali kalau kita mengucapkan kepada orang lain. Kalau kita menyampaikan kepada orang lain. Di Japri panjenengan di grup insya Allah. Nah, itu wujud. Tapi ketika ada informasi itu dibiarkan saja, orang nggak akan tahu si A si B mau rawuh atau tidak. Itu tidak ada yang tahu. Bisa tahu kalau datang dan hadir di majelis yang mulia ini. Maka itulah keuntungan, itulah yang namanya suara hati yang ada pada diri kita masing-masing. Maka senantiasa kita meneladani Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, dan apa yang dicontohkan dari perilaku Nabi. Itulah sebaik-baik uswah yang kita teladangkan. Hingga saat ini ada seorang penulis namanya Michael Gerhardt yang menulis 100 orang yang berpengaruh di dunia dan melempatkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai nomor urut wahid, nomor urut pertama. Karena apa? Karena perubahan yang ditimbulkan. Karena apa? Karena perjuangan yang ditorehkan. Karena apa? Wahyu Al-Quran yang diturunkan kepadanya menjadi hudalinas untuk petunjuk bagi semua manusia tanpa kecuali. Jamaah rahimakumullah, insyaallah hari ini adalah kesempatan saya yang pertama ini. Saya diaturi rawuh atau hadir di Masjid Abna Al-Ali. Abna Al-Ali. Semoga ini kita bisa istiqomah terus-menerus. Apapun hambatannya, mendung, terang, panas, dingin, atis, ya, tidak menghalangi kita untuk thalabul ilmi. Karena itu akan membersihkan jiwa kita, membersihkan diri kita, menambah pengetahuan kita, dan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang singkat ini sudah 7:30 kurang 2 menit. Saya akan menyampaikan kemarin saya share ke panjenengan, siapa yang membawa kebaikan memperoleh balasan yang lebih baik. Ini harus kita yakini. Ini harus kita buktikan. Islam itu tidak hanya di pikiran, di akal saja. Islam itu harus diimplementasikan, harus kita laksanakan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, mengapa manusia dalam hidupnya selalu berusaha untuk mendapatkan yang terbaik dan tertinggal? Yang kedua, apa tantangan dan hambatan yang menjauhkan idealisme tersebut atau cita-cita tersebut? Bagaimana usaha yang bisa kita lakukan? Jamaah rahimakumullah, di depan saya sampaikan satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita renungkan di dalam surat Al-Hasr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman. Yang rawuh di sini sudah pasti beriman kepada Allah. Kalau tidak beriman pasti sudah menggugurkan, sudah membatalkan. Untuk memenuhi panggilan Allah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap orang, setiap diri, setiap individu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Saya yakin bahwa yang rawuh hari ini adalah sedang mempersiapkan hari esok. Leres napa? Betul? Betul dan leres adalah sami-sami betul. Jadi setiap orang pada hakikatnya adalah mempersiapkan hari esok. Ada yang bekerja hanya untuk hari ini saja. Ya, karena pekerjaan itu diberi upah harian. Ada juga yang kita beribadah, beramal hanya untuk hari ini. Tapi kita punya pandangan yang jauh luas bahwa orang yang cerdas, dikatakan Nabi Muhammad SAW, adalah orang yang memikirkan hari esok. Sesok itu bagaimana nasib kita masing-masing di hadapan pengadilan ilahi. Maka cara mempersiapkannya itu adalah hari ini. Hari ini harus kita siapkan. Maka bertakwalah kepada Allah, ittaqullah wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jamaah rahimahullah, apa saja yang kita kerjakan Allah itu mengetahui. Sampai Allah itu menciptakan kita fi ahsani taqwim, dalam keadaan yang sempurna. Allah menciptakan kita dalam keadaan yang sempurna. Dalam pandangan kita, Allah menciptakan ada saudara-saudara kita yang dalam pandangan kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan tidak sempurna. Padahal itu adalah fi ahsani taqwim. Contohnya, ada yang dilahirkan dalam keadaan disabilitas atau penyandang disabilitas atau atau kalau dalam bahasa lamanya itu cacat. Tapi bahasa cacat itu sudah tidak boten sae untuk dipakai. Tapi yang dipakai bahasa sekarang adalah difabel, orang yang mempunyai perbedaan kemampuan. Nah, ini bisa dicek nggih masjid kita. Apakah masjid kita Abnal Ali ini sudah bisa diakses oleh jamaah yang pakai kursi roda? Ini nanti kalau direhab di kantor, ampun mudah-mudahan itu naik ke masjid kok kursi rodanya bisa masuk enggak? Nanti disiapkan. Berikutnya tempat wudhunya bisa disiapkan untuk tempat wudhu penyandang disabilitas. Ya, mungkin ada yang kamar mandi khusus. Loh, pripun
butuh ruang tempat yang luas. Ya, ini adalah kewajiban takmir untuk menjamu para jamaah yang berangkat ke masjid. Karena mereka juga sama, punya kewajiban yang sama dengan mereka, dengan kita-kita yang bisa awas. Mereka yang tunanetra atau disabilitas netra tidak bisa melihat juga perlu difasilitasi untuk pergi ke masjid. Nah, maka para sahabat Nabi itu banyak yang menyandang disabilitas, tapi mereka juga sama punya kewajiban. Ingat, pernah suatu ketika Kanjeng Nabi SAW ditanya oleh sahabat yang tunanetra, yang tidak bisa melihat, apakah saya punya kewajiban yang sama untuk datang ke masjid, ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, apakah sampean itu midhangetaken suara adzan? Wahai sahabatku. Maka para sahabat itu menyampaikan bahwa, ya Rasulullah, saya mendengarkan adzan. Maka berangkatlah ke masjid. Itu artinya bahwa berangkat ke masjid, menunaikan ibadah di masjid bukan halangan atau bukan hambatan bagi seseorang yang berjalannya pakai tongkat, berjalannya pakai kursi roda, mempunyai keterbatasan. Nah, justru inilah yang menjadi amal soleh bagi kita untuk menyediakan sarana prasarana tempat ibadah kita untuk bisa diakses siapa saja. Anak kecil juga bisa berangkat ke masjid karena tempatnya dibuat yang bisa untuk diakses oleh anak kecil. Ibu hamil juga berangkat ke masjid untuk diberikan tempat yang nyaman untuk bisa berangkat. Para sesepuh bini sepuh yang sudah senior juga diberikan waktu, diberikan kesempatan, diberikan jalan untuk bisa sampai di masjid. Maka disiapkan kursi-kursi yang bisa membantu jamaah sing kira-kira dengkulipun sudah kaku nek sujud rukuk, maka saged sholat sambil duduk di masjid. Inilah bentuk akomodasi dari kita takmir untuk menyediakan sarana prasarana tempat ibadah kita yang aksesibel. Muhammadiyah melalui pimpinan pusat Majelis Tarjih dan Takdir sudah mengeluarkan yang namanya fikih difabel, di mana fikih ini adalah menjelaskan tentang berbagai hambatan-hambatan orang yang menghadapi disabilitas. Ada yang tunadaksa, tidak punya kaki atau punya tangan, atau mungkin berjalan dengan kursi roda. Ada yang tunanetra yang tidak melihat, ada yang tunarungu wicara, dan semua sampai pada penyandang disabilitas mental. Artinya mentalnya itu kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak, tapi dia dalam keadaan yang bisa terkena kewajiban untuk menunaikan ibadah. Nah, ibadah mereka adalah sama dengan kita semuanya, yang sempurna. Sehingga inilah kewajiban kita untuk menyediakan sarana yang memenuhi. Jamaah rahimakumullah, kembali kepada surat Al-Hasr ayat 18 ini adalah memberikan renungan kepada kita supaya kita itu mempunyai rasa peduli terhadap nasib kita di masa yang akan datang. Maka lihatlah apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Apa yang telah diperbuat kita di masa yang lalu itu menjadi pelajaran.
dan kita song-song kehidupan di akhirat. Maka ada seorang sastrawan dari Inggris yang namanya T.S. Eliot ya. Itu mengatakan bahwa waktu itu adalah hari ini, hari esok, dan hari yang telah lalu. 3 waktu inilah yang akan mempengaruhi kita sekalian. Maka kita berpikir ke depan, kita harus menyiapkan kehidupan yang akan datang dengan sebaik-baiknya, dengan secermat-cermatnya. Karena kita adalah hanya tinggal sisa waktu yang kita miliki. Kita tidak ada yang tahu berapa sisa waktu kita. Ada yang bisa 50 tahun, 70 tahun, wallahu a'lam. Tapi bisa saja besok ada yang intinya adalah kita tidak bisa mengetahui. Sekalipun kita menguasai ilmu kedokteran dan kesehatan dan bisa memprediksi usia kesehatan seseorang, ini bisa berapa tahun, tapi tidak bisa menjamin, memastikan bahwa apakah masih ada sisa waktu di hari esok. Maka ikhtiar yang kita lakukan adalah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, untuk mempersiapkan perbuatan-perbuatan kita di masa yang akan datang. Karena Allah mengetahui apa saja yang kita ketahui, apa saja yang kita lakukan, baik perbuatan itu sendiri-sendiri maupun jamaah seperti pengajian ini. Maka jamaah rahimakumullah, hidup manusia itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Ada kalanya mengalami kesulitan, ada kalanya mengalami penurunan, bahkan ada kalanya kita menjumpai kegagalan. Namun sebaliknya, setiap ikhtiar yang dilakukan pasti akan mentes hasilnya. Pasti akan ada hasilnya. Karena ikhtiar yang sudah kita lakukan itu kita siapkan dengan matang dan maksimal. Dalam hukum keberhasilan itu disebutkan bahwa perencanaan yang baik adalah 50% keberhasilan. Separuhnya adalah siapa yang melakukannya atau membuktikannya untuk mewujudkannya. Jadi 50% adalah dari ikhtiar yang kita lakukan, dan selebihnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengabulkan itu semuanya. Hukum keberhasilan menyatakan bahwa siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan. Mungkin sering mendengar ini dengan man jada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan. Ya, ini tidak hanya sekadar kata-kata. Ini kata-kata, kalau dalam istilah Inggrisnya disebut magic word ya. Kata-kata yang mempunyai kekuatan, dan itu tidak hanya sekadar kita ucapkan saja, tapi harus kita wujudkan. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan. Barang siapa yang berjalan di jalannya, dia akan sampai. Ya, kita berniat akan pergi ke masjid untuk mengikuti pengajian. Maka kalau kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, kita akan sampai juga di masjid ini. Nah, kebanyakan orang itu mempunyai yang namanya mental block ya. Ketika kita melakukan sesuatu, akan melakukan sesuatu itu sudah dibayangi dengan ketakutan. Wah, mendung koyong ini pasti gagal.
kita sudah memastikan. Belum tentu. Jadi kita tidak bisa memastikan berhasil ataupun tidak itu. Atau bahkan kita sudah pesimis. Pasti nggak ada orang ini. Kalau seperti itu, maka kita tidak akan beramal. Padahal Allah itu akan menilai amal kita itu kalau kita betul-betul melaksanakan. Jadi niat sudah betul, kemudian kita laksanakan, maka itu akan berlipat-lipat dari pahala yang kita lakukan. Kalau kita berniat melakukan kebaikan sudah dicatat oleh Allah sebagai suatu kebaikan. Dan apabila kita melangkah dan sampai actionnya pada tujuannya, pada tempatnya, Allah membalasnya 10 kali lipat. Maka kita masuk kepada apa yang kita persiapkan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat 89 Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu khairu minha." Barang siapa yang membawa kebaikan, maka dia memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya. Kita membawa kebaikan satu di tempat ini, tapi Allah membalasnya lebih baik daripadanya. Berarti bisa saja paling tidak 2, bahkan sampai tak terhingga balasan yang diberikan. Contohnya kebaikan yang kita terima dengan lapang dada, dengan hati yang ikhlas, dengan semangat yang membara di dalam hati kita, sehingga hati kita itu merasa bahagia sekali. Hati kita merasa tenang sekali. Itulah kebahagiaan yang sejati. Karena bahagia itu wonten kerentekipun manah. Bahagia itu ada di dalam hati, pekerjaan hati. Demikian juga kesedihan itu adalah pekerjaan hati. Maka jadi tadi falahu khairu minha wahum min fazamin yauma idin amilun. Sedang mereka merasa aman dari kejutan yang dahsyat pada hari itu. Hari itu berarti ini adalah pada saat hari kiamat terjadi atau hari perhitungan. Pada saat hari perhitungan, di mana pada hari perhitungan, pada hari di mana Allah memberikan kepada kita balasan, kita itu akan merasa aman. Kejutan-kejutan hari kiamat itu kan luar biasa. Kalau di dalam surat Al-Zalzalah ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Bapak Ibu sekalian, mungkin yang dari MDMC, data panjenengan berapa? Gempa bumi yang terdahsyat di bumi ataupun selama ini berapa? Berapa Ibu? 8, skala Richter. Niki wis gogrok sedaya nggih. Waktu 2007 nggih.
gempa Jogja ya, Bantul ya. Niku berapa? 6 ya. Niku 6 wis Jogja sekobrol. Klaten mriki ganti warna nggih. Gogrok niku. Bangunan apapun, sekokoh apapun juga tumbang. Maka mitigasinya kita harus mempersiapkan bangunan-bangunan, fasilitas-fasilitas ibadah dan tempat-tempat tinggal kita yang badhe bangun dikuati, dikokohi supaya tidak tahan terhadap gempa. Begitu mengerikan, itu hanya baru 6 skala Richter. Sudah seperti itu. Apalagi sampai melebihi itu. Maka kita harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya agar kita tidak takut menghadapi kejutan-kejutan yang dahsyat pada hari kiamat nanti. Jadi apa saja yang kita siapkan dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan sebentar lagi. Kurang pinter bulan Bu? 2 bulan. Monggo sing gadah utang-utang puasa sampun komplit nyaure lagek siji esek 2 bulan. Monggo disiapkan, kita siapkan. Demikian juga nanti takmir juga sudah mulai menyiapkan program-program Ramadan apa saja yang akan kita selenggarakan. Maka kita apa yang kita lakukan itu akan membawa kebaikan. Kita harus cermat, kita harus meneliti, harus memilah dan memilih kualitas dari aktivitas yang kita lakukan. Bila panjenengan sudah mengalokasikan ahad pagi itu pengajian di Abna, Masjid Abna, maka itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan. Apabila kita melaksanakannya, tentu Allah akan melipat gandakan balasan-balasan yang akan kita lakukan. Apalagi kalau kita betul-betul ikhlas, tulus. Jadi bukan yura'un nas, bukan karena riya atau ingin dilihat atau ditonton oleh orang lain, tapi itu adalah panggilan jiwa, itu adalah panggilan hati yang harus kita penuhi. Nah, demikian di ayat yang ke-90 dari surat An-Naml. Wa man jaa bis-sayyi'ati, dan barang siapa yang membawa kejahatan, fakubbat wujuhuhum finnar, maka disungkurkanlah wajah mereka ke dalam neraka. Artinya adalah mereka akan mendapatkan balasan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sekalian nggak usah khawatir kalau kebaikan kita itu tidak dibalas. Jangan khawatir kalau kejahatan si A si B yang tidak tertangkap oleh aparat keamanan atau mereka betul-betul ketahuan melakukan kejahatan kok enjoy saja dalam kehidupannya, yaitu mungkin adalah istijrah. Itu dilulu Gusti Allah. Contoh, kita melakukan suatu maksiat tetapi tidak ada orang yang tahu adalah diri kita. Kok kita tidak diapa-apakan ya?
merasa bahwa kita tidak diapa-apakan. Padahal itu adalah sebagai satu ujian. Maka di surat Tabarok, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kita sekalian, siapakah yang terbaik amal solehnya. Ujian itu bisa berupa kebaikan dan juga keburukan. Kebaikan mendorong kita terus bermotivasi, terus mengembangkan diri, mengembangkan amal soleh kita. Keburukan sebaliknya mestinya adalah menyadarkan diri bahwa itu kelak akan dibalas oleh Allah. Kejelekan fakubat wujuhuhum finnar, maka wajah kita akan ditelengkupkan. Apa itu ditelengkupkan? Napa deh? Penggelep kayak gini, blesek kayak gini. Koron, nah di blesek ini yang dua apa nih? Ngandap. Ngandap berarti gitu. Intipe neraka. Jadi jamaah rahimakumullah, jangan melihat silau di fenomena sosial, apalagi mungkin di media sosial ya. Begitu banyak kejahatan disiarkan setiap hari. Si A, si B tertangkap oleh kepolisian. Alhamdulillah. Berarti itu adalah bisa menyandarkan. Tapi yang kita khawatirkan adalah mereka-mereka yang tidak tertangkap, tidak terberitakan, tidak ada orang yang tahu bahwa dia adalah melakukan kejahatan, dia sangat rugi. Karena mereka fakubat wujuhuhum finnar, mereka akan dipenggelepkan wajahnya di neraka. Na'udzubillah. Maka setiap kejahatan yang akan kita lakukan, kita harus istighfar, sadar, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau seperti itu, niatnya jelek, dari rumah begitu sampai tujuan dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang jelek. Maka yang tadinya akan ditulis oleh malaikat mungkar, maka akan ditulis oleh malaikat nakir menjadi suatu kebaikan, karena dia rokib atid ya, yang mencatat amal baik dan amal jelek dari kita. Jadi kita akan menyadarkan diri untuk melakukan antisipasi terhadap apa yang kita lakukan. Maka jamaah rahimakumullah, Allah akan menimpalkan kejahatan itu dengan balasan setimpal dengan kejahatannya. Hal tujzauna ila ma kuntum ta'malun. Mereka akan dibalas melainkan setimpal dengan apa yang kamu kerjakan. Jadi kamu manusia-manusia kita sekalian ini, bila melakukan kejahatan akan dibalas setimpal dengan kejahatan yang kita lakukan. Itulah maha adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang melakukan kebaikan, balasannya adalah lebih baik. Tidak hanya dibalas satu, minimal itu dua. Kalau satu itu adalah sama, itu hanya balasan untuk kejahatan. Tapi kebalikan, dibalas lebih dari kebaikan yang kita lakukan. Kalau kita melakukan kebaikan satu, dibalas kebaikan dua, bahkan kelipatannya dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan tak terhingga. Di ayat yang lain, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihah.
Jadi orang yang melakukan kebaikan akan dibalas 10 kali lipat, bahkan lebih banyak lagi. Inilah menjadi motivasi bagi kita sekalian untuk senantiasa menjaga amal-amal kita, agar apa yang kita lakukan, apa yang kita siapkan itu adalah yang terbaik. Di dalam surat Al-An'am 160 Allah berfirman yang artinya man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi balasan melainkan seimbang, setimpal dengan kejahatan. Sedangkan mereka sedikit pun tidak dirugikan atau dianiaya. Jadi Allah tidak akan menganiaya ketika membalas kepada kita sekalian. Justru Allah tidak akan merugikan dalam balasan-balasan yang diberikan. Jadi kita harus optimis dalam perjalanan hidup ini, agar kita betul-betul memberikan kebaikan yang kita miliki dengan sebanyak-banyaknya. Kita ikhtiarkan dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah bekal. Wa tandur nafsul ma qaddamat lighad. Ini adalah bekal yang harus kita persiapkan untuk hari esok yang lebih baik. Jamaah rahimahullah, sudah jam 8:02. Sesuai dengan undangan tidak diperpanjang. Kalau diperpanjang episode berikutnya, insya Allah ya masih ada hadis yang bisa kita sampaikan, tapi kita sambung untuk kesempatan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang terbaik bagi kita sekalian. Semoga saudara-saudara kita yang belum bisa rawuh, kita doakan pada kesempatan yang akan datang diberikan kemudahan, kelapangan, kesehatan, kesempatan, dan rizki yang berkah untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kupat siram santen sedaya kelepatan kawula nyuwun pangapunten. Matur nuwun kepada jamaah Masjid Al-Abna Ali Tahmir dan semua panitia. Demikian, terima kasih juga Pak Yanto yang telah membersamai kita sekalian dalam acara ini sebagai pimpinan cabang Seloki. Matur nuwun. Billahi bismillahil haq fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'd. Yang terhormat Ustaz Dr. Muhammad Wijanto SAG MAG, Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Murni, sampaikan hormat-hormatan terima kasih atas kehadirannya untuk menyampaikan tausiah di Masjid Abna Ali di pagi hari ini, dan jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Mengawali kajian kita pada pagi hari ini
ini maka kita tidak lupa untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Berkat ridho Allah, alhamdulillah kalau panjenengan sami tasih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati hidup di dunia ini, meskipun ketika menikmatinya ini karena tidak bisa, sehingga seakan-akan merupakan siksaan. Berkonsumsi itu lalu bersyukur. Jadi jadi teman-teman semua itu mengeluarkan pemikiran yang ada sebagainya. Tapi kalau itu tidak jadi dengan pemikiran, insya Allah itu bukan apa ya, penderitaan, tapi itu suatu nikmat yang diberikan oleh Allah untuk kita semua. Maka sekali lagi marilah kita syukuri nikmat hidup ini yang kemudian kita manfaatkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, yang sehingga dengan ketaatan ini mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang ahsanul amalan, ya. Orang-orang yang baik amalnya, karena nanti kita ketika menghadap Allah nanti yang ditanyakan cuma amalnya, ya. Amalnya apa elek. Ketika amalnya amal baik, insya Allah kita menjadi orang-orang yang beruntung. Maka demi untuk mencapai keberuntungan dalam amal soleh ini, kita senantiasa setiap angkat pagi ngaji bareng supaya kita bersama-sama bisa meningkatkan amal-amal kita dan juga kita banyak menuju amal-amal soleh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz bisa kita amalkan dan sehingga kita tergolong orang-orang yang beruntung. Amin, amin, berbaik. Waktu sudah menunjukkan pukul 7.13 menit. Padahal lagi sir-sir itu mulai pukul 7 menit. Dimulai pukul 7 tapi mangkat yang beliau. Mangkat yang beliau tekan dikit mungkin pintu seperapat.